Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita bahas tentang sesuatu yang sedang panas, yaitu Indodax, sang raja Asia. Di Indonesia juga rajanya exchanger kripto lokal dihack dan ditafsir memperoleh kerugian hingga 283 miliar. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa kita ini harus bisa belajar mana CEX yang asli, mana DEX-nya, mana centralized exchange, mana decentralized exchange. Oke? Langsung saja kita bahas. Nah, kalau kita sekarang buka Indodax nih, udah nggak bisa guys. Udah nggak bisa buka Indodax. Mohon maaf, Indodax dalam membarui sistem untuk meningkatkan kenyamanan transaksi Anda. Oke? Dan kalau kalian search di Google dengan kata keywordnya Indodax dihack, maka akan muncul banyak sekali berita-berita dari beberapa media kripto di Indonesia, dari Koinvestasi misalkan ya. Kita coba ya, ini beritanya 2 jam yang lalu. Oke? Diduga kena hack, Indodax berpotensi alami kerugian hingga 280,9 miliar. Beda-beda ya. Jadi ceritanya gini nih, menurut Koinvestasi adalah salah satu exchange kripto terbesar di Indonesia terdeteksi alami serangkaian transaksi mencurigakan diduga merupakan peretasan. Hal ini diungkap pertama kali oleh perusahaan keamanan Web3, Cypher's Alert. Cypher Alert itu kita kalau yang selama ini kalian subscriber saya itu modelnya kayak Wellboard Alert, oke? Dimana itu mencatat setiap transaksi yang besar, kayak begitu ya guys. Saat transaksi tersebut pertama kali terdeteksi, ada alamat yang dilaporkan memegang aset senilai 14,4 juta dolar atau setara dengan 222,3 miliar yang kemudian ditukarkan atau dikonvert menjadi Ethereum, oke? Ini tampilannya ya. Tampilan ini tuh mirip-mirip seperti Wellboard Alerts, oke? Nah, di sini ada total value loss, detection time, tag hash ya, ada logonya critical kayak gitu. Intinya melaporkan adanya convert ya, convert itu sekitar 220,3 miliar yang kemudian ditukarkan menjadi Ethereum, oke? Jadi dirupain Ethereum. Tak lama berselang, Cypher Alert ini kembali mendeteksi lebih dari 150 transaksi mencurigakan, ya, atau sekitar 280 miliar. Wow! Menyusul transaksi tersebut, Koinvestasi mendapat bahwa seluruh aset di Indodax saat ini sedang mengalami pemeliharaan sehingga saldo akun pengguna sementara tidak dapat diakses. Nah, gambarnya kayak gini nih, XXX semua nih. Saya buka Indodax juga nggak bisa. Gue tahu lu juga pasti nanya, Bang, lu ada aset di Indodax? Ada. Ada banyak bang, banyak. Nah, setelah itu ada klarifikasi di Indodax. Menanggapi insiden ini, pihak Indodax segera mengkonfirmasi bahwa tim internal telah menemukan adanya potensi masalah keamanan pada platform. Sebagai langkah pencegahan baik di situs web maupun aplikasi Indodax itu nggak bisa diakses ya guys. Oke, nah ini ada informasi dari Indodax-nya. Terus Indodax bilang gini, jangan khawatir, dapat kami pastikan bahwa saldo Anda tetap 100% aman baik secara kripto maupun rupiah, tegas Indodax. Saat dihubungi oleh tim Koinvestasi, CTO Indodax William Sutanto menegaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyelidikan dan mulai bekerja sama dengan berbagai ahli forensik kripto. Wih, bukan hanya kesehatan aja yang punya forensik juga. Rata-rata sih sama sih ya beritanya kalau misalnya kalian cek baik di dalam Koinvestasi ataupun media-media lainnya. Nih, contoh dari Bain Crypto, oke? Nah, kayak begini ya guys, tuh mencatatkan sekitar 14,4 juta dolar. Nah, ini sama aja. Nah, sama-sama seperti gitu ya. Nah, lalu ada beberapa hal yang mau saya jelaskan terhadap kalian supaya kalian lebih melek tentang dunia kripto. Nomor 1, oke? Kalian pasti bakal nanya hal-hal semacam ini. Tapi sebelum kalian nanya, oh bang, bagaimana prosesnya Indodax dihack? Saya urutkan supaya kalian paham tentang bagaimana kriteria atau bagaimana kronologi Indodax ini ya. Yang pertama, apa bedanya CEX dan DEX, oke? Jadi ini adalah hal kenapa alasan Indodax itu bisa dihack, oke? Bagaimana proses Indodax dihack? Pasti ini kan yang kalian tanyakan. Lalu nomor 3, apakah exchange DEX itu masih aman? Nomor 4, apakah aset saya di Indodax aman? Oke. Pasti kalian pertama-tama juga mikir, bang, nomor 1 nggak penting sih, gue pengen tahu nomor 2, 3, 4. Nah, gue nggak akan bisa ngejelasin lu tentang nomor 2, 3, 4 kalau gue nggak ngejelasin tentang apa bedanya CEX dan DEX. Oke? Nah, gue jelasin dulu nih, apa itu CEX
CEX dan DEX. CEX adalah centralized exchange, sedangkan DEX adalah decentralized exchange. Bahasa gampangnya, kalau kalian pengen tahu secara awam, bahasa gampangnya, CEX itu sama dengan centralized exchange alias bandar. Nah, gitu aja. Alias bandar. DEX itu adalah decentralized exchange alias asal muasal kripto tercipta, alias bukan bandar, real kripto. Oke? Representatifnya siapa? CEX itu modalnya kayak Indodax. Oke? Sedangkan DEX atau Decentralized Exchange itu representatifnya itu MetaMask atau Fork Delta atau Trust Wallet atau AIM Token dan sebagainya. Kita contohkan Fork Delta aja. Oke. Jadi kalau kalian nanya pengertiannya, Bang, CEX itu adalah Centralized Exchange alias bandar. Kalau DEX itu adalah real crypto. Gue masih gak ngerti, Bang. Oke, gini. Dahulu kala, nih, gue ceritain ya. Dahulu kala, semua exchange itu berawal dari DEX. Ya, ingat ya, ini sejarahnya. Dahulu kala pada saat pertama kali tercipta, itu semua exchange itu dari DEX atau Decentralized Exchange, di mana semua transaksinya itu adalah real crypto. Ya. Waktu demi waktu berlalu, semua orang ini mempertanyakan tentang efisiensi dan bagaimana caranya agar mempersingkat transaksi kripto itu sendiri supaya bisa dengan nyaman dan lain sebagainya. Maka dari itu diciptakanlah CEX alias Centralized Exchange. Nah, gue masih nggak ngerti, Bang. Gini, DEX itu untuk ngejual itu melewati beberapa proses ya. Lu harus punya gas fee. Habis itu setiap transaksi itu loading. Habis itu untuk ngapa-ngapain, untuk mindahin aset dan lain sebagainya itu memerlukan gas fee dan lain sebagainya. Intinya setiap kali memindahkan aset, kalian beli USDT nih harus pakai gas fee. Pakai prosesnya tuh 5 sampai 10 menit. Begitu pula kalau misalkan kalian pengen jual, begitu pula kalau pengen withdraw, semuanya pakai proses blockchain asli ya, dimana semuanya itu di mining atau dipindahkan dari wallet kalian terhadap wallet pusatnya, kayak begitu ya. Jadi semuanya itu antara pembeli dan penjual langsung. Misalkan saya punya Bitcoin, kamu punya Bitcoin gitu, pengen jual tuh langsung transaksinya pakai blockchain. Nah, sedangkan kalau Indodax ini nggak ada tuh, nggak ada gas fee, nggak ada loading, nggak ada apa-apanya. Kalau kalian pengen beli langsung instan. Jadi Centralized Exchange itu adalah wadahnya gitu kan, wadahnya. Jadi kalau kalian nanya kenapa harus diciptakan Centralized Exchange, supaya efisiensi, tidak ada loading, tidak ada gas fee, tidak ada hal-hal yang semerawut. Karena apa ya? Kalau kalian pakai Fork Delta atau semacamnya itu harus ada beberapa pihak ketiga. Kalian pakai Fork Delta nih harus pakai MetaMask, harus membuat akun, yang rumit sekali. Intinya kerumitannya adalah 10 kali lipat daripada Centralized Exchange. Jadi kalau kalian merasa pintar tapi nggak tahu tuh bedanya CEX dan DEX itu, berarti kalian baru anak kemarin sore ya. Terus enaknya apa, Bang? Kalau pakai DEX, satu-satunya kelebihan cuma satu ya. Satu-satunya kelebihan DEX itu cuma satu, guys. Tidak bisa dihack. Titik. Kalau DEX itu mustahil atau tidak bisa atau mutlak tidak bisa dihack. Kekurangannya banyak, kelebihannya cuma satu. Nah, kalau CEX seperti Indodax, Binance, OKX dan sebagainya, itu kelebihannya banyak sekali ya. Kelebihannya banyak sekali, mulai dari efisiensi penggunaan, tombol yang sangat gampang, deposit gampang, withdraw gampang, transaksi gampang, semuanya serba gampang dan dienak-enakan gitu ya. Jadi apa yang kita pencet selama ini buy sell itu gampang banget, apalagi market futures dan sebagainya. Nah, kalau dilakukan di DEX itu nggak bisa, guys. Semua harus ada loading. Setiap ini 5 menit, setiap ini 5 menit harus pakai gas fee, bro, gitu seterusnya. Lu convert aja harus pakai gas fee, bro. Nah, kelebihannya ini berderet, mungkin 100 kelebihan ya. CEX ini mau punya 100 kelebihan. Satu-satunya kekurangan adalah kelebihan dari si DEX itu sendiri. Kalau CEX itu gampang sekali dihack, gampang sekali dihack. Terus langsung kalian yang sok tahu pada bilang, wah lu sok tahu lu gimana caranya nge-hack sekelas Indodax, Binance sebagainya. Asal lu tahu ya, Tom, bukan hal pertama kali kejadian seperti ini ya. Udah sering banget nih, baik exchange lokal ataupun luar negeri. Bahkan sang raja Binance itu juga pernah dihack gitu, dan sering gitu, bukan pernah sekali dua kali aja, sering gitu kan. Nah, kalau kalian nanya, loh Bang, terus kalau gampang dihack itu kenapa kok bisa orang-orang itu masih pakai CEX? Gini, satu-satunya cara untuk ngehack sesuatu itu cuma satu,
lu orang dalam, titik. Bang, maksud lu apa, Bang? Sesempurna-sempurnya apapun ya, misalkan ya seorang hacker, kebetulan saya teman juga banyak yang sok-sokan hacker kayak gitu, gue nggak tahu ya dia hacker benar apa. Setelah saya pelajarin gitu, hacker itu nggak mungkin bisa ngehack. Kan saya juga pernah dihack juga ya, bahkan seluruh komputer di kantor saya pernah dihack dan sebagainya. Intinya gini, semua hacker itu tidak akan pernah bisa menghack akun kalian ketika tidak ada satu titik retak di dalamnya. Nah, titik retak ini biasanya yang mengetahui kalau nggak orang dalam, ya orang dalamnya salah pencet, entah kena email phishing dan sebagainya. Tapi kan sekelas Indodax bla 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 bla, ya intinya faktanya kayak begitu. Intinya checks itu bisa dihack, sedangkan DEX itu tidak bisa dihack. Ya, untuk kelebihan checks banyak sekali, untuk kekurangan DEX itu banyak sekali. Kelebihan dan kekurangan mereka itu saling bertolak belakang. Kayak begitu ya. Oke, kalau lo mau tahu lebih dalam lagi, yang harus lo tahu adalah perbedaan antara checks dan DEX. Ini pasti banyak yang protes, tapi serius, lu belajar dulu sebelum protes gua ya, biar lu nggak malu-maluin ya, Kalau di dalam checks, duit lu itu palsu. Mampus lo, bingung kan lo? Sekali lagi ya, gue ulang. Kalau di dalam checks, duit lu ini palsu, yang ada di handphone ini palsu. Lu, bang, palsu dari mana, bang? Bla 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 bla. Namanya aja checks centralized exchange. Duit yang lu pajang, duit yang dipajang di Indodax, OKX, Binance, itu duit cuma angka doang. Uang aslinya ada di hot wallet atau cold wallet mereka, yang pada saat kalian di withdraw, barulah mereka mengkonvert otomatiskan dari alamat kalian ke yang lainnya. Jadi sekali lagi, duit yang dipajang kalian itu duit palsu, coy. Duit palsu. Gue pernah ngebuat penelitian semacam ini. Intinya palsu. Kalau DEX itu duit asli. Karena apa? DEX ini tidak melewati pihak ketiga. Jadi duit lu, ya duit mereka kayak gitu ya. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah aset itu palsu. Jadi asetnya itu ada di cold wallet ataupun hot wallet mereka. Sedangkan ini asetnya adalah asli. Oke. Nah, titik ya. Kalau lo skip video ini, lo gak akan pernah bisa jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Kalau belum lo tonton sampai habis, mendingan lo tonton aja dulu ya, lo ulang. Terus yang kedua, bagaimana proses Indodax dihack? Nah, seperti itu. Kalau kalian nanya bagaimana prosesnya Indodax dihack, kalian harus lihat ini nih, ini dan ini nih, oke? Indodax itu atau checks itu hanya melakukan sebuah display sinematik, guys. Aset yang ada itu kan cuma sinematik display ya, alias cuma gambar belaka. Nah, ketika ada celah, ketika ada orang dalam yang berkhianat terhadap mereka, atau ketika ada orang dalam yang salah ngeklik sesuatu, nah hacker ini bisa nih mengubah display mereka. Jadi kalau misalkan lo orang developer dan sebagainya, display ini bisa diubah, coy. Makanya di-convert langsung tuh jadi Ethereum, ya kan? Jadi Ethereum. Intinya displaynya ini bisa diubah-ubah tergantung seberapa jagonya lo dihack. Kalau di DEX nggak bisa. Kalau lo ngubah nggak bisa. Intinya kan ini duit asli. Jadi kalau misalkan kita ngubah programnya tetap nggak mungkin bisa, karena duitnya duit asli. Duitnya itu ya kalau kita punya ya kita pembeli, penjual gitu. Nah, sedangkan di Indodax ini duitnya itu bisa diketik gitu, kayak di Gamesa, kayak di Exchange Play kalau misalnya di PS2 gitu kan. Nah, sedangkan langsung dia auto convert terhadap cold wallet dan hot wallet mereka gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan nanya bagaimana proses Indodax itu dihack, pertamanya ada sebuah sistem yang bocor, kedua si display itu diubah, terus ketiga di-convert ke Ethereum semuanya. Nah, kayak begitu. Terus kalau bisa kalian bilang, "Oh, Bang, kalau kayak gitu nggak bisa ketahuan dong." Ya nggak bisa, bro. Nggak bisa. Tinggal dikirim aja nih Ethereum kemana gitu kan, alamatnya udah dibuang dulu, apa aja diamanin dulu ya. Intinya hacker itu nggak sebego lu lah ya. Kalau dia sanggup untuk meretas ratusan miliar kayak gitu, pasti dia udah memperhitungkan bagaimana caranya agar tidak terdeteksi. Jadi kalau kalian nanya kok bisa Indodax itu dihack, ya karena dia cek, gitu aja simpelnya. Saya ulang ya, kok bisa Indodax itu dihack? Karena dia checks alias centralized exchange. Karena dia centralized exchange, semuanya itu asetnya aset display. Karena dia aset display, semuanya bisa dihack. Kayak begitu alur ceritanya kenapa bisa Indodax itu dihack. Oke. Terus kalau kalian nanya nomor 3, apakah exchange DEX itu masih aman? Maksudnya cek ya.
Di sini cek maksudnya. Apakah exchange checks itu masih aman atau centralized exchange itu masih aman? Indodax, Binance, OKX dan sebagainya. Ya tergantung orangnya yang digantung. Tidak akan pernah ada jaminan centralized exchange itu aman 1 juta %. Oke? Nggak akan pernah bisa ya. Keamanan checks itu ya mungkin 70-80%. Kalau nggak karyawannya yang lalai, bosnya yang lalai, kalau nggak karyawannya berkhianat, bosnya berkhianat, dan sebenarnya banyak kemungkinan. Nah, kalau DEX itu nggak mungkin. Kenapa? DEX itu adalah wallet asli. Wallet asli yang tidak ada pihak ketiganya. Oke? Kalau teori di atas kertas lu bisa lah searching gitu, apa itu checks, apa itu DEX, lu bisa searching. Intinya, apakah exchange checks itu masih aman? Ya aman, tergantung orangnya digantung, alias tergantung kepemimpinan si orang tersebut, oke? Terus kalau kalian nanya nih, apakah aset saya di Indodax aman? Kemungkinan 77% itu aman. Loh bang, kok 77%? Ya karena cek gitu loh. Kalau nanya, loh bang, berarti bisa hilang? Ya bisa, orang ngecek gimana sih? Bang, kemungkinan terburuknya apa bang? Gini nih, gue nggak mau nih nanti nyenggol-nyenggol sesuatu nih ya. Ini gue kasih tahu aja nih ya. Semua exchange lokal di Indonesia itu terintegrasi atau berdasarkan izin dari Bapepti. Ya, di si Bapepti itu menjaminkan uang sekian ratus miliar, sekian triliun apabila terjadi kerugian yang dialami oleh si usernya. Harusnya begini nih, kemungkinan terburuknya Indodax bangkrut. Harusnya Bapepti yang bayar kita. Harusnya kayak gitu. Harusnya. Cuma realisasinya saya nggak tahu, oke? Kayak gitu. Jadi setiap exchange lokal di Indonesia itu sudah menjaminkan uangnya di dalam Bapepti. Si Bapepti ini menjamin aset kita. Kalau ada sesuatu di lokal ini, di exchange lokal ini, dia mereka ganti. Dari mana? Dari uang jaminan si exchange lokal tersebut, gitu kan? Nah, cuma pertanyaannya, apakah realisasinya seperti itu? Nggak tahu juga, gitu ya. Intinya harusnya kayak begitu, tapi realisasinya saya nggak tahu. Nah, gitu ya guys. Jadi itulah 4 pertanyaan yang mendasar kayak gitu. Terus kesimpulan dari saya, di dunia ini nggak bakal ada entitas yang abadi. Di dunia ini nggak ada sebuah entitas yang benar-benar bisa menjamin kita, kecuali memang entitas tersebut adalah sebuah pusat alias si alat tolak ukur dari bisnis yang kita jalankan. Contohnya kalau misalnya kripto, kalau lu main masih checks, nggak akan pernah aman 1 juta %. Tapi kalau lu main DEX, ya udah, itu 1 juta % aman. Kekurangannya apa lagi bang kalau DEX? Gini, kalau cek itu banyak kelebihannya ya. Salah satu kelebihannya, kalau kita lupa password masih bisa diurus. Kalau kita lupa ini masih bisa diurus, masih bisa dibicarakan lah. Yang penting kita punya data diri. Nah kalau DEX nggak bisa, nggak pakai data diri, nggak pakai apa-apa. Kalau lu lupa passwordnya, udah, akun lu hilang selama-lamanya. Ya karena tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu ya, intinya kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan supaya kalian bisa mengetahui apa itu checks, apa itu DEX ya. Kejadian ini menurut saya adalah sebuah kejadian yang supaya masyarakat melek. Ramalan saya di beberapa video 1 tahun sebelumnya, memang pada akhirnya semua akan kembali back to nature, oke? Kenapa saya bilang seperti itu? Pada akhirnya orang akan pesimis, pada akhirnya orang akan skeptis tentang checks, dan orang-orang akan milih DEX kembali. Walaupun rada ribet, saya sendiri pun sebagai trader kurang lebih 8 tahun lebih gitu. Kalau saya main DEX itu males banget karena kebiasaan set eksekusi. Kalau DEX convert lama sekali kayak gitu ya, dan rumit untuk apapun. Bukan rumit ya, lemot, oke? Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.